Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Mastin, mahasiswa UIN Suskaryau, jurusan peternakan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai jenis rumput kalonjono dan juga jenis legum dari lamtoro. Sekian. Rumput kolonjono atau Brachiaria mutica. Taksonomi rumput kolonjono yakni Kingdom Plantae, Phylum Spermatophyta, Subphylum Angiospermae, klasis Monocotylodonae, Ordo Glomiflora, familia Graminae, genus Brachiaria, kemudian spesies Brachiaria mutica. Kemudian morfologi rumput kolonjono. Rumput kolonjono memiliki morfologi berbentuk hamparan lebat hingga 30-45 cm, tumbuh tegak, rizoma pendek, berumur panjang, daun berbentuk linear dengan warna hijau gelap, serta memiliki bunga warna ungu. Kemudian produktivitas rumput kolonjono. Kapasitas tampung dari 1 hektar rumput kolonjono biasanya memakan sebanyak 120 ekor kambing. Dan jika difungsikan dengan rumus, jika 120 kambing dewasa dikali dengan satuan ternak 0,14 St, maka hasilnya adalah 16,8 St. Kemudian jika 120 kambing muda dikali dengan satuan ternak 0,07, maka hasilnya adalah 8,4 St. Kemudian jika kambing anak-anak dikali dengan satuan ternak 0,035, maka hasilnya adalah 4,2 St. Kemudian kandungan nutrisi rumput kolonjono. Menurut Lubis 1992. Bahan kering 8,59%, protein kasar kalsium 1,31%, lemak kasar 43,41%, serat kasar 12,80%, kemudian BETN 33,89%. Kemudian kelebihan dari rumput kolonjono yakni rumput kolonjono dipergunakan sebagai bahan pakan ruminansia. Kemudian rumput kolonjono memiliki produktivitasnya yang tinggi. Rumput kolonjono memiliki kandungan nutrien yang cukup dan disukai ternak palatable. Kemudian kekurangan dari rumput kolonjono kurang tahan pada saat kemarau panjang. Kemudian selanjutnya masuk ke budidaya rumput kolonjono. Tanah atau pengolahan. Jarak waktu pengolahan tanah dengan saat penanaman jangan terlalu lama. Ini dimaksudkan untuk menghindarkan memadatkan kembali tanah yang sudah diolah atau tumbuhnya kembali tanaman liar. Kemudian pembersihan tanah. Yang penting diperhatikan di sini ialah membunuh semua tanaman pengganggu. Sedangkan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sumber dan atau di tanah kritis baiknya tidak diganggu dan dibiarkan tumbuh. Pembalikan tanah. Membalikkan tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul, baja, atau traktor. Pembalikan tanah dimasukkan untuk mempermudah penggemburan. Setelah tanah dibalik, dibiarkan selama 2-3 hari dengan maksud agar mineralisasi bahan-bahan organik dapat berlangsung lebih cepat. Tanah berat yang berstruktur padat sebaiknya dibajak 2 kali, sedangkan tanah yang berstruktur ringan cukup 1 kali. Kemudian penggemburan tanah. Menggemburkan tanah ialah menghancurkan tanah dari bongkahan padat menjadi tanah yang berstruktur remah dan sekaligus membersihkan tanah dari sisa-sisa akar atau bagian tanaman yang tidak dikehendaki. Kemudian masuk pada jarak tanam. Dengan metode penanaman, barisan dan kebutuhan stek atau hektar 20-30 lakukan penanaman dengan jarak 60x60 cm supaya rumput dapat berkembang biak banyak. Kemudian masuk di pemupukan atau perawatan. Perawatan rumput kolonjono terbilang mudah, cukup diberi pupuk sekali saat masa tanam, sementara penyiraman dilakukan setiap minggu sekali dengan memanfaatkan sumur bor. Untuk hama dan penyakit sendiri, rumput kolonjono terbilang minim sehingga tidak perlu disemprot pestisida seperti sebagaimana tumbuhan palawija pada umumnya. Waktu panen atau pemotongan. Umur panen pertama rumput ini yaitu sekitar 60 hari untuk siap dipotong. Rumput ini juga dapat terus-menerus tumbuh atau dirotasi dengan tinggi pemotongan 20-30 cm. Dapat dipanen dengan cara grazing atau sistem cut and carry. Panen yang dihasilkan mencapai 8-20 T per hektar per tahun.
Kelebihan rumput ini selain dapat untuk mengembalakan dan tumbuh dengan cepat, efektif juga dapat mengatasi erosi tanah pada daerah yang miring. Ini adalah cara pemberian pada ternak rumput kolonjono. Bahan rumput kolonjono dicacah dengan menggunakan pisau sampai hancur, kemudian diberikan ke ternak kambing. Setelah 30 detik matikan aja. Biasanya, para peternak di sini biasa menggunakan rumput kolonjono sebagai pakan ternak kambing atau juga pakan ternak sapi. Kemudian selanjutnya masuk ke legum lamtoro atau Lechoinea leucocephala. Taksonomi legum lamtoro menurut Conquist 1981 dalam Steines 2004. Kingdom Plantae. Divisi Magnoliophyta. Klasis Magnoliospicida. Subklasik Rosidae. Ordo Fabales. Familia Mimosaceae. Genus Leucena. Spesies Leucena leucocephala. Lamdewe. Kemudian morfologi legum lamtoro, pohon atau akar batang. Perakaran pada tanaman lamtoro adalah akar tunggang. Akar yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon petai Cina tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Lamtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter, meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter. Pencabangan pohon ini rendah, serta banyak ranting-ranting lamtoro berbentuk bulat torak dengan ujung ranting berbulu rapat. Kemudian daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk mirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Kemudian bunga. Bentuk bunga lamtoro berupa bonggol, bertangkai panjang yang berkumpul dengan 2-6 bonggol. Setiap bonggolan tersusun secara rapi dari 100-180 kuntum bunga. Menyusun bulatan seperti bola, warnanya putih kekuningan dengan ukuran berdiameter 12-21 mm. Tangkai sepanjang 2-5 cm. Kemudian buah dan biji. Buah tanaman lamtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita, lurus, pipih serta tipis, berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan muda, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna menjadi kecoklatan, memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Kemudian selanjutnya masuk ke produktivitas legum lamtoro. Kapasitas tampung dari 1 hektar legum lamtoro biasanya memakan sebanyak 200 ekor kambing. Dan jika diaplikasikan, jika 200 kambing dewasa dikali dengan satuan ternak 0,14, maka hasilnya adalah 28 St. Kemudian, jika 200 kambing muda dikali dengan satuan ternak 0,07, maka hasilnya adalah 14 St. Kemudian, jika 200 kambing anak-anak dikali dengan satuan ternak 0,035, maka hasilnya adalah 7 St. Kemudian selanjutnya masuk ke kandungan nutrisi legum lamtoro. Menurut Putri 2012, bahan kering daun lamtoro yaitu 97,89%. Kemudian protein kasar 23,83%, BETN 31,0509%, serat kasar 23,5%, lemak 11,68%, abu 7,73%. Kemudian kalsium dan fosfor berturut-turut antara 1,90 sampai 3,20 dan 0,15-0,35% dari bahan kering, Askar 1997. Kemudian kelebihan dari legum lamtoro, yaitu memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai tanaman sumber protein untuk ternak ruminansia, kemudian sebagai pencegah erosi, dan juga sebagai tanaman pagar hidup dan tanaman pelindung. Kemudian kekurangan dari legum lamtoro yaitu sulit didapat dan perlu waktu yang lama dalam berbudidayanya. Kemudian budidaya legum lamtoro, tanah atau pengolahan.
Lamtoro dapat dipindah ke lokasi tanam jika akar sudah terlihat keluar dari lubang kokeran atau tinggi tanaman sudah mencapai lebih kurang 26 cm. Tinggi ini biasanya dicapai setelah tanaman berumur 35 hari. Jika pemindahan pada umur terlalu muda dapat meningkatkan kematian tanaman dan menghambat pertumbuhan akibat stres karena akar belum sempurna mengikat media tanam sehingga agregat tanah hancur waktu tanaman dipindah. Lakukan pemindahan dengan cara sedikit menekan media koker, kemudian media koker dibalik untuk mengeluarkan tanaman dari kokeran. Selanjutnya dipindah ke lubang tanam yang sudah disediakan. Lakukan monitoring secara berkala sampai tanaman dapat tumbuh dengan baik untuk mengurai stres pada saat tanaman dipindah. Lakukan penyiraman untuk memperkuat agregat tanah agar tidak hancur pada saat pemindahan. Lakukan penyiraman setelah tanaman dipindah ke lubang tanam untuk mencegah kekurangan air. Kemudian masuk ke jarak tanam. Jarak tanam tergantung pada tujuan penanaman dan kondisi tanah. Sebagaimana tanaman tunggal, jarak tanam yang dipergunakan adalah 1 kali 1 meter sebagai tanaman dan sebagai tanaman pagar 50 kali 50 cm. Kemudian masuk ke pemupukan atau perawatan. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau 2 kali sehari. Pemupukan dilakukan setelah tanaman berumur lebih dari 20 hari setelah persemaian. Aplikasi pemupukan dilakukan bersamaan dengan penyiraman dengan dosis 100 gram pupuk NPK dilarutkan dengan 10 liter air. Frekuensi pemupukan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman atau apabila warna daun telah kelihatan memudar. Waktu panen atau pemotongan. Panen lamtoro sudah dapat dilakukan 9 bulan sampai 2 tahun. Produksi daun lamtoro segar sekitar 60-70 ton atau 20 ton bahan kering per hektar per tahun. Pemotongan dilakukan dengan memotong daun lamtoro. Kemudian cara pemberian pada ternak. Yang pertama sekali yakni bahan legum lamtoro dicacah dengan menggunakan pisau sampai hancur. Dan baru kemudian diberikan ke ternak kambing. Para peternak di sini jarang menggunakan legum sebagai pakan ternak karena mengingat legum lamtoro di sini susah didapat dan biasanya hanya menggunakan rumput-rumput liar untuk pakan ternaknya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari Mastin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.